kami persilahkan. Untuk memberikan sambutan apakah dua patah untuk mengisi waktu untuk membersihkan waktu maka ya geser. Sabar. Aduh. Banyak banget. Aduh. Jangan penuh, jangan banyak. Ya pasti lah. Udah. Ini. Geser. Geser apanya? Kelihatan. Dari belakang kelihatan. Habisin. Jangan jorok kita ya. Saya ketua penyakit apa lagi, Pak? Ini Ini terdapat di bagian. mana sedotan ya? Ustaz siapa ini? Duduk woi.
Mondel mandir lagi. Habis. Sering banget ya. Kirain anak yang minta jawabannya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana alladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin, amma ba'du. Al-karam wal muhtaram, yang mulia Tuan Guru kita, para asatidzah, para pejabat yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan. Bapak RW 09 beserta jajaran Pak RT 01 serta aparatur pemerintah yang lain, umumnya ibu bapak serta anak-anak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama sekali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memelihara nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan buat kita bersama, sehingga kita semua masih berserta ambil bagian di dalam melaksanakan peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh langkah dan niat baik kita semua dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, begitu banyak nikmat anugerah pemberian Allah kepada kita. Kadang-kadang nikmatnya sama, namanya berbeda. Ini apa nih? Kalau tumbuh di kepala namanya But. Kalau tumbuh di atas mata, Alis. Kalau tumbuh di bawah hidung, Miss. Kalau tumbuh di bawah mulut, Janggot. Kalau tumbuh di dada, Nggak ada. kalau tumbuh di bawah kaki, Bulu kaki. nikmatnya sama, namanya berbeda. Kita nih bapak-bapak sekali sebulan pun ke salon potong rambut. Kenapa rambut bisa panjang? Alis tidak pernah panjang-panjang. Coba. Kalau alis kita bisa panjang, lihat ibu-ibu kan tingkap dulu gitu. Atau rambut tertentu bisa
bisa nyambung kemana-mana. Kalau tahun 2026 Allah sudah tidak mengasih rambut sama kita, berapa banyak pabrik yang belum dibuka? Pabrik Rejoice, Kentin, Samsung, Clear, belum ikan. Berapa banyak karyawan yang lebih apa? Rambut, baru rambut. Kalau 2006 Allah tidak kasih, sudah banyak yang baru. Kuku, gigi, sama-sama zat kapur. Kenapa kuku bisa panjang, gigi nggak pernah panjang-panjang? Bertaring. Bayangin kalau gigi kita bisa panjang, nama kampung kita berubah jadi kampung boleh. Betul nggak? Betul. Kita nggak boleh lewat ke jalan raya langsung ke minit free. Kenapa mas? Offset. Jangan ke depan. Itulah anugerah nikmat pemberian Allah. Wah. Kalla innal insana layatgha. Manusia sering lupa diri kalau mereka fisiknya bagus sempurna. Kita nih sempurna fisiknya, matanya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus, badannya sehat juga. Kita sering lupa diri kata Allah. Manakala fisik kita bagus, lupa sama orang buta, lupa sama orang pincang, lupa sama orang fakir miskin. Kenapa? Fisik kita bagus. Karena innal insana layatgha. Manusia sering lupa diri kalau mereka makan, kalau mereka sehat. Tapi sedikit Allah cabut nikmat itu baru terasa. Ibu sakit perut, enak tak masak? Gua. Bisa nggak nyium sayur, sambal, nyambal kering pakai jengkol? Ketahuan nggak? Kalau udah, lu apalagi minum, kau benar pak? Yang ngomongnya dari ibu. Saya punya tetangga orangnya minum, bapaknya masuk rumah sakit, udah seminggu dia pulang, bapaknya meninggal. Saya nggak tahu. Begitu dia pulang, ganti baju, saya tanya, apa Ustaz? Bapak gimana? Meninggal. Alhamdulillah. Mendingan Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan cepat pulang. Mati. Itu baru betul Pak. Ada orang. Kita pikir mendingan, alhamdulillah. Mendingan, mudah-mudahan cepat pulang. Atau mati. Rumah sakit mana nih? Bilang di pondok gede, ribet. Karena innal insana layatgha. Kita sering lupa diri. Dari sekian banyak anugerah nikmat pemberian Allah, nikmat itu dibagi menjadi 4. Yang paling rendah nilainya, yang paling rendah nilai nikmat pemberian Allah itu adalah nikmat harta benda dunia. Harta benda dunia ini yang paling rendah nilainya. Tapi sekalipun itu yang paling rendah, ini yang kita kejar siang malam. Betul nggak? Betul. Kita pergi pagi, pulang sore, beras keringat, baju pulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting harta didapatkan, anak istri bisa terpenuhi. Kadang-kadang ada yang dari TKW berangkat ke luar negeri, ninggalin anak istri. Yang ditinggal anaknya 3, begitu pulang nambah jadi 4. Bingung dia, lah, dulu saya berangkat anak kita 3, kok sekarang 4? Online. Kan ini yang kemarin video call. Video call.
Subhanallah. Subhanallah. Kadang-kadang berangkat ke Hong Kong, masak babi disajikan sama bosnya demi mendapatkan harta dunia. Astagfirullahaladzim. Apakah kita disuruh untuk bekerja? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan harus sesuai perintah Allah. Sama juga Pak RW nyuruh Pak RT berangkat ke Jakarta ya, kasih surat ini nih. Nih, ongkos sekian, nginapnya sekian, biayanya sekian. Pulang 2 hari harus selesai. Kalau ternyata sampai di Jakarta Pak RT lupa diri, bukan jangan dari surat malah ke Ancol, malah ke Rawabunan, malah ke Taman Safari. Ngamuk nggak Pak RW? Ngamuk. Kita diperintahkan Allah untuk bekerja, mencari nafkah, mencari harta dunia harus sesuai dengan aturan Allah. Al-kasibul halal karimun indallah. Orang yang bekerja dengan halal itulah orang mulia di sisi Allah. Begitu orang yang bekerja malam dia tidur sakit seluruh badannya. Begitu dia bangun dia sholat subuh, kata Nabi, Allah menghapuskan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Subhanallah. Apakah dengan bekerja dapat harta dunia? Belum tentu. Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Kerja cuma sekedar sebab. Kadang-kadang rezeki lewat musibah. Contoh, dulu di kampung kami Pak RW ini, satu kampung di Medan, ada satu sekolah muridnya 10.000 orang. Ada satu guru karate bekerja di sekolah itu 26 hari dalam sebulan. Liburnya cuma minggu toh. Begitu dia dapat gaji 3 juta. Pulang ke rumah di mobil angkot, guru karate ban 4 ini ketiduran. Duit yang 3 juta diambil copet. Begitu dia bangun, kemana angkot? Kemana tadi dia? Oh, belum kasih ya? Nyariin. Begitu cariin hilang. Ya Allah, nyampe ke rumah. Ini yang lihat, Bang, kenapa matanya merah? Dek, kenapa Bang? Berantem sama siapa? Enggak berantem, Bang. Enggak berantem deh. Terus itu merah matanya kenapa nangis? Dek, gaji yang 3 juta hilang dicopet orang. Hilang. Iya. Terus kita makan apa, Bang? Makan bayam. Tenang aja dulu. Laki belum disuruh masuk, udah ngomong aja di luar. Itu kerjaan ibu-ibu tuh. Ya. Tapi bukan ibu yang di sini, yang di sono. Di sini baik semua. Baik semua di sini. Nangis. Hari Senin dia masuk sekolah, kepala sekolahnya lihat. Bilang, Pak, kenapa matanya merah? Berantem sama siapa? Enggak, kepala sekolah. Terus, kenapa? Ini yang kemarin dan saya yang kemarin hilang. Saya nggak tahu makan apa kan sebulan ini. Hilang di mana? Di mobil ada yang nyopet. Ya Allah, udah, tenang Pak. Tenang Pak, Nasution waktu itu markanya Nasution. Pak RW apa markanya? Oh Nasution. Tenang Pak Nasution. Saya beresin kata kepala sekolah. Jam pertama upacara. Selesai upacara, Pak kepala sekolah ngomong. Bapak Ibu serta murid-murid sekalian,
Pak Nasution kena musibah. Beliau kena copet di mobil, hilang gajinya. Untuk meringankan beban Pak Nasution, nanti yang pertama kardus keliling. Silakan nyumbang seikhlasnya. Kardusnya dari mana Pak Kepala Sekolah? Ambil di kapal ini. Baik. Jam pertama kardus keliling. 10 dimulai. Selesai jam 3 mau pulang dipanggil. Pak Nasution ke sini. Ada apa Pak Kepala Sekolah? Itu ada rezeki dari anak-anak. Begitu dilihat, emak, 9 karung Pak. 9 karung. 10.000 ada Pak muridnya. Pak Kepala Sekolah, gimana bawanya? Ya charter beca lah. Charter beca. Lu ambil charter beca, dibawa ke rumah. Habis maghrib udah gitu, baru istri. Itu mulai jihad. Selesai jam 3 pagi. Hitung duit. Berapa jumlahnya? 9 juta. Masya Allah. 9 juta. Berapa tadi yang hilang? 3 juta. Dibayar Allah, diganti Allah 9 juta. Alhamdulillah. Mereka sholat tahajud. Ya Allah, terima kasih engkau kembalikan. Kalau bisa hilang lagi ya Allah. Berbagai macam Allah punya cara memberikan rezeki kepada kita. Kadang lewat penyakit. Maaf, kita di rumah cuman dada telur tiap hari, ikan asin tiap hari. Begitu sakit, ya Allah, kemarin saya punya karyawan di kebun. Saya perhatikan tiap hari bawa dada telur tiap hari. Ya, kita tahu berapa yang bisa kita kasih, cuma 100 setiap hari. Tapi ternyata 2 bulan kemarin dia sakit. Saya jenguk ke rumah sakit. Makan soto disuapin sama suster berjilbab putih. Masya Allah. Subhanallah. Bininya di rumah, saya lihat di Allah biasa-biasa saja. Tapi begitu dia di rumah sakit, dia tidur di kasur empuk, disuapin, makan soto, di depannya luar biasa. Ini rezeki dikasih Allah lewat sakit. Ada yang lewat musibah. Kadang-kadang lebih besar. Dikasih Allah rezeki lewat musibah. Ada guru terbaik dulu di Medan, Chef Indonesia. Berangkat ke Jakarta naik pesawat untuk menerima hadiah penghargaan dari Pak Menteri. Selesai terima, dia balik kemudian naik pesawat. Pesawatnya mendarat di sawah, mati semua. Dia meninggalkan istri yang hamil 4 bulan. Sedih nggak Bu? Sedih. Nangis yang dari ya Allah, ya Allah. Suamiku menjadi guru terbaik, ya Allah. Begitu nanti anakku lahir, dia nggak benar lagi. Siapa ayahnya, ya Allah? Kenapa lagi begini, ya Allah? Dia marah, nangis, sedih. Direktur Jiwasraya datang direktur sini. Pesawat darurat datang Pak Camat Asia menghibur. Begitu selesai mereka pulang, dikasih amplop pengumuman. Dikasih amplop pulang. Pas pulang, perempuan ini buka cuma 1 lembar. Ternyata cek isi
artinya 1,5 M. Hilang nangisnya. 1,5 M. Mungkin dalam artinya kawin lagi mati lagi 3 M. Allah ngasih rezeki dari berbagai macam cara. Bekerja sebagai sebab. Alhamdulillah ini dalam tulis ini ada anak-anak saya yang sudah pintar. Ayo, siapa yang bisa nyambung? Bapak sampaikan, Bapak bacakan surat. Nanti kalau nyambung, nanti Bapak kasih hadiah. Kita tes dengan Bapak-bapak. Ini anak-anak itu berbicara sekarang, Pak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tes ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhal. Terus sambung. 1-0. Anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 200. Mantep, Pak. Walau pada sayyana sama ya masabi fawaja'alnaha wujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim Aja bujahan nama mabisal masir. 2-0. Subhanallah, anak-anak kita luar biasa. Asal jangan berbicara, nah dia. Dan kalau bapak mati, dia tahu mereka yasin. Anakku berjawab, kenapa? Nanti kalau bapak mati, nih ke pasar. Ngapain? Ke pasar, beli kafe. Ntar di kuburan ayam, dia jadi, dia setel yasin. Ternyata cuma pakai HP. HP-nya taruh bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Anaknya ke sana HP-nya ditaruh di kuburan. Anak sekarang luar biasa kepintaran. Tapi ini alhamdulillah. Insyaallah kalau mereka makin di masjid subhanallah inilah yang akan menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Anak-anak itu harus sering masjid. Gak apa-apa. Kalau memang mereka berisik, ini memang gara-gara ibu-ibu. Kenapa gara ibu-ibu? Anaknya berisik di rumah. Berisik kamu. Jangan masjid. Disuruh berisik di masjid. Yang masjid kan berisik ya. Berisik di masjid. Berisik kamu. Mudah-mudahan ini masjid dibuat kita belajar ngaji, belajar azan segala macam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Alamin. Dan segala macam cobaan sekarang subhanallah. Yang kamu lakukan ya Allah ya Rasulullah. Keluarga ini dan batu marah-marah kalau anda ingin ke kampus Tegal, tinggalkan ini dan minum khamar karena itu terus akan. Betul tak? Betul. Kalau di tempat wisata tidak sehingga silat malaka, jangan tergiur rejal wanita karena itu tipuan belaka. Hujan turun hanya sekali, banjir datang sangat bahaya.
hati-hati rayuan lelaki, hidup manis hati buaya. Benar nggak? Betul. Betul. Ini buaya. Ini lubang buaya. Kalau ada buayanya pasti ada lubang buaya. Ya. Jangan sampai ikut-ikutan anak-anak kita sampai mau keluar dari kontrol itu bahaya. Kemarin ada yang mabuk azan masjid. Pernah dengar orang azan mabuk? Pernah? Enggak pernah. Ayo siapa yang azan? Mamat. Ada yang namanya Mamat. Ya. Orang berduduk di masjid. Ada yang azan begitu. Ada aki-aki berangkat masih pakai sarung, nggak pakai sarung juga. Orang kalau nggak biasa pakai sarung, bahkan merosot, tarik lagi, kedodot tarik lagi. Ya Allah, pas lagi sholat, imamnya lagi baca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Muter gara-gara ini azan kader berisik. Muter. Akhirnya diajarin dari belakang. Lah kok belum? Batal nggak? Batal. Kalau mau ngajarin, lakum dinukum boleh. Atau subhanallah. Lakum belum. Imamnya lupa kunut. Jamaahnya ngajarin. Kun. Dikirain belum tidak ada, kabur. Baru lembong lakum dinukum waladdallin. Amin. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu hati-hati dodot dan turun balikin lagi, merosot pas lagi sujud itu sarung dan kebenaran. Lalu benar kamu yang lihat bocah. Apaan tuh? Kata asep itu si orang Arab tuh. Petik yuk petik. Mau petik begitu dipetik kan saya punya wow. Ya Allah, itu imam. Diri lagi baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi mati itu sebenarnya. Itu cuma gara-gara satu orang mabuk. Nanti orang yang mabuk akan diberikan nahrul khobal. Apa itu nahrul khobal ya Rasulullah? Nahrul khobal adalah minuman yang terbuat dari kerasan darah dan nanah ahli neraka. Jadi, Serem. terhindar. Amin ya rabbal Alamin. Kalau kita minum makanan atau yang haram masuk ke dalam perut kita konsumsi, hati kita akan berkarat. Kalau hati kita berkarat, tangan akan memegang yang haram, mata akan melihat yang haram, mulut akan berbicara yang haram, kaki pun akan berbicara haram. Kenapa? Hati berkarat gara-gara makanan yang haram. Kalau hati sudah berkarat, yang halal haram pun kelewat. Berangkat sholat Jumat, datangnya terlambat, memakai sandal yang berkata awal, pulang dengan cepat kayak kilat, melarikan sandal yang berkilat, di tengah jalan menemukan yang lebat,
di kandang dengan kawan, di belakang rumah Pak Ahmad, rambutannya panjang dengan selamat, sampai di atas keterangan si pendengar, badannya sudah terjatuh berlibat-libat, dibawa ke rumah sakit darurat, rumahnya sudah menjadi mayat, ditanamlah si mayat dengan cara yang lebat-lebat, supaya mayat jangan melompat. Datang mereka, pertanyaan dapat dia akan selamat, kalau tidak dapat dia akan disikat. Emang bangsa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tadi ada yang disampaikan kepada kami, alangkah baiknya kalau di tempat kita ini ada kebersamaan, ada kerukunan. Betul nggak? Betul. Kun kal yadain wala takun kal ainain. Jadilah kamu ibarat dua tangan, jangan kayak dua mata. Kenapa dua mata kita? Mata kita kelihatan akur, kompak. Kalau yang satu ke kanan, ini ngikutin ke kanan. Betul nggak? Betul. Satu ke atas, yang lainnya juga ke atas. Kelihatan kompak, rukun dan bersatu. Tapi begitu mata yang kanan sakit, apa kata yang kiri? Membuat yang kiri datang nggak kiri? Ngobatin. Kata Rasulullah, jangan seperti dua mata, harus seperti dua tangan. Coba, kenapa harus seperti dua tangan? Kalau tangan kanan ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kalau tangan kiri yang ke depan, kanan yang ngalah mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan. Coba kalau dua-duanya nggak ada yang kalah, ayo jalan. Kayak robot. Kalau tangan kanan kerjanya yang bagus-bagus, salaman tangan kanan, ngitung duit tangan kanan, makan kue tangan kanan, minum tangan kanan. Ini nggak pernah protes. Mau bidang saya bidang pembersihan, tapi kanan kau ini sabar ini. Kalau saya punya duit, saya pinjam, kamu yang pakai. Enak hidup ini kalau kita kayak orang saling asam, asih dan asuh. Lihat persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah antara Muhajirin dengan Ansor. Subhanallah. Orang Ansor itu orang Madinah, orang pribumi. Barang kita di sini orang pribumi, itu Ansor. Orang Muhajirin, orang Makkah yang pindah ke kota Madinah. Orang perantau sama dengan Rasulullah. Apa? Mentang-mentang mereka kaum Ansor, mentang-mentang mereka pribumi sedang ngomong, hei, halo Sutyon, kamu pendatang di sini. Jangan macam-macam di sini. Jangan sampean. Kaum Ansor ngomong, selamat datang saudaraku dari Makkah. Tidak usah khawatir kelaparan di sini. Kambing saya anaknya 8, buat kamu 4, buat saya 4. Datang yang lain, selamat datang di kota Madinah. Gak usah kamu kesasar di sini. Kamar saya 4, buat kamu 2, buat saya 2. Mereka membaur. Anak muda, kamu udah kawin belum? Belum, Pak. Nih, putri saya ada 3. Pilih mana yang tercantik. Mereka membaur, melebur, masing-masing mencari saudara. Ternyata ikatan akidah lebih hebat dari ikatan darah sekalipun. Itulah persaudaraan yang dibangun kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Satu hari terjadi perang. Selesai perang, ada seorang sahabat yang lihat ponakannya belum pulang. Kemana ponakan saya belum pulang? Nggak mungkin dia mati syahid. Dia orangnya raja cilik, raja silat, raja karate. Dia hebat, orang gagah ponakan saya. Nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin dia syahid. Berangkat ke medan perang mencari ponakan.
Dia bawa tempat minum di bawah. Begitu dia cari di reruntuhan, ternyata ponakannya masih hidup ngomong, paman, haus. Dia dengar, ya Allah, ya Rasulullah, senang banget. Oh, ponakan saya masih hidup, dikejar. Haus, paman, baik, mau dikasih minum. Ternyata pas mau dikasih minum, ada muslim yang lain yang haus. Apa kata dia? Paman, kasih ke dia, paman. Kasih ke dia, paman. Baik. Langsung dikejar orang kedua. Begitu pas mau dikasih, ternyata ada muslim yang lain lagi. Haus. Kata yang kedua, kasih ke dia saja, paman. Ya Allah. Begitu dikasih ke orang yang ketiga, hampir mau dikasih, mati syahid. Begitu mati, dikejar keponakan yang pertama, ternyata dia itu mati syahid. Dikejar keponakan yang kedua, ternyata mati syahid. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri, padahal mereka butuh. Itulah persaudaraan. Subhanallah. Kita bisa bagi. Insyaallah. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Murabi, orang kaya di kota Madinah, dipanggil Rasulullah. Ya Sa'ad, ada apa ya Rasulullah? Buktikan kecintaanmu terhadap saudara muslim ini. Baik ya Rasulullah. Sa'ad bin Murabi tampil di depan orang banyak begini. Saudara-saudaraku semua, kalian tahu kan saya orang paling kaya di Madinah ini. Kalian tahu kan? Iya. Di depan Rasulullah saya akan buktikan kecintaanku terhadap Islam ini. Gimana caranya ini? Ternyata dia panggil saya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Bin Auf sini. Anak muda. Orang pendatang dipanggil. Saya membuktikan kecintaanku terhadap Islam kepada kamu, karena kamu saudaraku seiman. Abdurrahman, mau nggak kamu saya berikan setengah dari hartaku? 50-50. Bapak ini punya harta 2M, dibagi berapa? 1M. Mau nggak kamu saya berikan harta saya setengah dari harta saya? Iya betul. Anak muda diam. Ini anak muda dikasih duit 1M, mau nggak? Mau. Bukan sekedar itu Abdurrahman. Saksikan ya Rasulullah. Saya ngomong saksikan. Ini ikhlas ya Rasulullah. Bukan sekedar harta yang saya berikan. Istri saya 2. Wah, ini ngarap kita nih. Istri saya 2. Pilih mana yang paling cantik di antara istriku itu. Kalau kamu suka, kamu cinta, saya ceraikan dia. Setelah iddahnya selesai, kamu nikah dengan dia. Ada yang nawarin nggak kira-kira di sini Pak? Astagfirullahaladzim. Ada yang nawarin nggak ya? Dikasih duit 1M, ditambah lagi dikasih istri cantik. Gimana Abdurrahman? Saksikan ya Rasulullah. Saya ikhlas ini karena Allah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malik wa barakallahu fi ahlik. Saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta dan keluarga. Saya belum butuh itu. Yang saya butuhkan, bahwa saya jalan-jalan ke pasar Madinah. Timbang jalan-jalan. Buat apa Abdurrahman? Udah, ayo kita berangkat. Masya Allah, ternyata Abdurrahman bawa Sa'ad bin Murabi ke pasar Madinah. Ternyata apa yang terjadi? Ya saudara lihat, toko itu milik siapa? Cina. Yang sebelahnya Cina. Maaf, Yahudi. Waktu Yahudi
di Madinah Yahudi. Ternyata di pasar kota Madinah perekonomian dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yahudi kebanyakan orang. Ya saudara, bukankah Nabi mengajarkan salahul ummati bil ilmi wal mal. Umat ini akan baik kalau didukung dua faktor, ilmu dan ekonomi. Maksudnya gimana Quran? Atini al-mudharabah, berikan aku pinjaman mudharabah. Istilah Allah. Pinjamkan aku hartamu itu, saya akan dibangun pasar tradisional. Subhanallah. Jangankan pinjaman, gratis juga dikasih. Ternyata Abdurrahman bin Auf seorang yang jenius, berdagang yang jenius. Dia bangun pasar tradisional. Begitu selesai, dikontrakkan kepada umat Islam. Begitu dikontrakkan, Rasulullah bicara, hei umatku, belajarlah kepada kaum muslimin. Belajarlah ke warung-warung pembedar kaum muslimin. Kalau kalian meninggal dunia, siapa yang mendoakan? Siapa yang menolatin? Kalau bukan tentang kamu muslim, betul nggak? Betul. Belanja. Subhanallah. Ternyata dalam kurun 6 bulan, impossible kata pengamal. Tidak mungkin perekonomian Yahudi yang sudah mengakar gulung tikar berkat kebersamaan kaum muslimin. Subhanallah. Sementara kita Alfamart, Indomaret, Mart di mana-mana menjamur. Cuma sepanuh kita udahlah persatuan dan kesatuan. Buktinya. Mana kebersamaan kita? Lalu memilih kata Allah. Muslim yang satu, Muslim yang satu itu adalah ibarat satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Kalau gigi sakit, kaki juga malas, betul nggak? Kaki juga malas. Kalau gigi sakit. Kalau muslim yang lain terzalimi, kita juga merasa terzalimi. Harus ada kebersamaan di antara kita. Bagaimana biar kampung kita itu kompak? Bagaimana anak-anak kita biar bisa ngaji? Bagaimana remaja bisa terkontrol? Orang tuanya ke masjid? Insya Allah kalau ada kebersamaan di antara kita, yang besar bisa kita lawan, yang kuat bisa kita lemahkan dengan berkat kebersamaan di antara kita. Kalau kita kompak, kemudian bersatu, tidak ada masalah yang tidak selesai. Betul nggak? Betul. Itu sholat kita. Kalau mau digedein, dilebarin, diluasin, kalau kita kompak mudah. Yang susahnya kita ini, ya begitu. Main ngandal-ngandalin. Yang diharapin Ustaz bukan yang kasih cek, bukan kita. Betul nggak? Ada Ustaz mau bangun rumah sakit, mau bangun masjid, rapat si Ustaz. 3 tahun nggak selesai. Dan bagaimana mau selesai? Nggak ada yang masih cek, bukan kita semua. Tapi coba, kalau ada direktur di situ, ada semua lengkap, ada ustaznya, ada pengusahanya. Kalau ngumpul di satu meja, insya Allah apapun masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kita di tengah-tengah keluarga ini harus uyuk, kompak dan bersatu. Hidup ini indah kalau ada orang lain, betul nggak? Nabi Adam sendirian di surga, nggak betah. Begitu Allah ciptakan Siti Hawa, baru deh nama Nabi Adam. Istilah orangnya, baru deh nama Nabi Adam. Kita juga kalau satu malam satu hidup, ada nggak punya anak kan? Bapak ibu nikah, begitu nikah, yang satu yang malam, yang satu malam tidur. Jadi nggak? Kagak bakalan jadi. Tetap akan jadi. Harus kompak, uyuk dan bersatu. Kalau kita kompak, uyuk dan bersatu, tidak ada masalah yang besar. Semua akan kita jalani. Gak boleh sombong. Nih, saya ceramah di sini. Kalau saya sombong, gak ada gunanya. Saya bisa ceramah, saya ada di
Coba kalau saya ceramah 2 jam membakar membakar, nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengerin. Ada kata santap. Ya sudah lama begitu. Jadi saya bisa ceramah karena ada yang dengerin. Ada pemimpin karena ada rakyat. Ada rakyat karena ada pemimpinnya. Kalau rakyat dan pemimpin bersatu, insya Allah semua program yang sudah kita sepakati bisa dijalani. Yang penting kita ada kemauan untuk kompak dan bersatu. Bukan jadi ibarat 2 tangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sini. Ini Isra Mi'raj yang dibawa Nabi sholat. As-sholat di Islam di mana sudah terreaksi ala jasad. Sholat di dalam agama kita ibarat kepala di atas tubuh. Ibarat kepala di atas tubuh. Ada nggak orang hidup tanpa kepala? Bu, ada nggak orang hidup tanpa kepala? Gak ada. Ada menjadi Jin, hantu. Ini nanti kalau kamu mau tidur, tanya dulu, Pak, udah sholat belum? Belum, kata dia. Jangan mau dicium sama memeding. Jangan mau tidur sama memeding. Karena orang sholat dalam Islam ibarat kepala. Kalau belum sholat berarti orang ini enggak memeding. Orang yang meninggalkan sholat kata Nabi, yatiku alaihi al-qabr hatta tahtali qawlahu, disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya. Begitu orang yang meninggalkan sholat masuk ke dalam kubur, tanah kiri kanan berkata, hei fulan, di dunia kamu menginjak aku, tapi kamu nggak pernah sujud di atas aku. Sekarang kamu berada di dalam perutku. Kiri kanan menjadi orang yang meninggalkan sholat. Hancur tulang-tulang. Hatta kali Allah. Yuqidu alaihi naran yataqallabu ala al-jamri laylan wa nahara. Dinyalakan api sehingga tergelimpang siang dan malam. Bapak Ibu pernah melihat ayat Al-Baqarah? Begitu orang yang meninggalkan sholat. Yusallitu alaihi istijabul aqrab, didatangkan ular yang bernama Istijabul Aqrab. Ainahu min nar, matanya dari api. Ainahu min nar wa asfaruhu min hadidin, kukunya dari besi. Kullu zurin masirata yaumin, tiap satu kuku perjalanan sehari. Yukallimul mayit, ular ini berkata kepada yang meninggalkan sholat, amarani Allah an akribaka, saya diperintahkan Allah untuk memukul kamu, menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Fakullah wabarakatuh ya busuk bil ardi sab'aya dir'an. Sekali pukul dari ular masuk kita ke dalam tanah 70 hasta. Dipukul lagi, diangkat lagi, dipukul lagi, diangkat lagi. Pertanyaan yang timbul, sudah berapa kali kita ninggalin sholat? Sudah berapa kali? Ayo, mau nggak dikasih tanda-tanda doa kalau ini kita amalkan, insya Allah tak bakalan menjadi surat. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa supaya tidak meninggalkan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qadasa ya Allah ya repertaksa Jadilah. taksi. Amin. Iya, repot.
kalau udah sholat azan datang, Paksain sholat. paksain sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdi as-sholat. Nanti yang pertama dihisab di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Ngikuti, karena ini adalah merupakan tiang dari agama kita. Itu aja dulu kita kompak, kita sholat, insya Allah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Duhai Allah ya Tuhan kami. Amin. Dan Allah yang mengikuti umuran dosa dan maksiatan. Amin. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah segala kesalahan di masa lalu kami ya Rahman. Amin. Tutupilah sekecil apapun hari-hari kami. Ampuni pula dosa guru-guru Amin. kami. Amin. Dosa guru-guru kami. Amin. Dosa pemimpin kami. Amin. Dosa keluarga kami. Amin. Dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami yang akan berkah di dalam hidup. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Amin. Anak yang mau diberikan sholat ya Allah. Remaja yang terhindar dari maksiat ya Allah. Masyarakat yang kompak dan bersatu ya Rahman ya Rahim. Amin. Tuhan ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Amin. Keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Lain ikutin aja ya, lanjut ya. Ini kan dua. Reno.